اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Allahumma tamamu ni'matika wa tamamu rahmatika wa tamamu ridwanika wa salli wa sallim alaihi wa ala alihi adada ma khalaqta wa razaqta wa ahsabta ila yawmin tusyara fihi al-khalaiq ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya jamilu ya bari as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram jamil bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wa bil min lisani yafqahu qawli birahmatir rahmatir rizqi sumatarina qulubuhum wa juluduhum bila zikrillah sumatarina qulubuhum wa juluduhum bila zikrillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fi darin amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Faslun arkanul islami khamsatun. Bermula ini pasal bermula rukun Islam yaitu 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah dengan sebenar-benarnya dalam segala situasi dan kondisi illallah, kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita diajarkan oleh pengarang kitab untuk mengenal dasar-dasar dari Islam itu sendiri, bagian-bagian dari Islam yang lebih dikenal dengan rukun-rukun Islam. Rukun itu sebenarnya artinya bagian-bagian atau pojokan. Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ketentuan-ketentuannya, ya. Menyerahkan diri kepada Allah dengan segala ketentuan-ketentuan Allah, dengan segala hukum-hukum Allah, namanya Islam. Orang yang menyerahkan diri dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hukum-hukum Allah, namanya Muslim. Sifat pasalnya itu adalah Islam. Fala yubna bil ghairiha, maka tidak dibentuk Islam itu dengan selain yang 5. Jadi gak ada rukun Islam lebih dari 5.
nggak ada rukun Islam kurang dari 5. Pokoknya belajar di Mekah kayak belajar di Madinah, belajar di mana saja, arkanul Islami satu. Rukun Islam itu ada 5. Nggak bisa lebih nggak bisa. Rukun Islam ada 4, rukun Islam ada 6, rukun Islam apalagi ada 12. Enggak. Ya. Ini sudah paten, sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya tentang bagian-bagian daripada Islam itu sendiri. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, ay tayakunu alla ilaha illallah, meyakini bahwasanya la ilaha, la ma'budu bihaqqin mawjudin, tidak ada yang disembah dengan hak maujud illa apapun, sekuat apapun, sesakti apapun, jika itu bukan Allah, jika itu selain Allah, maka tidak wajib untuk disembah. Maka kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku punya kepercayaan, mengaku-ngaku punya keyakinan, mengaku-ngaku punya agama, tetapi yang disembahnya bukan Allah, maka itu agama batil, itu sesembahan batil, itu keyakinan batil. Ya, yang tersebut batil. Keyakinannya benar, keyakinan yang hanya menyembah Allah, itu keyakinannya benar, keyakinan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sendiri wa huwa muttasifun bi kulli kamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dengan segala sifat kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun celah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sedikit pun cacat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang menjadi semua adalah kesempurnaan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini muttasifun bi kulli kamal, bersifat dengan sifat kesempurnaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah muttasifun bi kulli kamal, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, maka yang Allah jadikan, yang Allah ciptakan di alam jagat raya, kita perhatikan semuanya nggak ada yang kurang, semuanya sempurna, semuanya nggak ada yang sia-sia, semuanya manfaat. Apa coba yang sia-sia buat manusia? Nggak ada. Apa coba yang tidak manfaat buat makhluk, buat alam jagat raya ini, buat ciptaan Allah itu sendiri? Nggak ada yang sia-sia. Allah ciptakan tai cakep jelek, tai bagus apa nggak bagus? Tai termasuk barang berharga atau barang hina? Tapi berapa banyak orang yang kaya gara-gara tai? Ya, gara-gara tai. Karena Allah ciptakan tai, maka manusia berpikir bagaimana cara untuk mengatasi limbah tai. Dibikin apa? Tuh, pelanduk, dibikin tinja, ya, pembuangan kotoran manusia. Ya. Lantas dibuatlah mobil-mobil penyedot speed tank. Pembuat mobil speed tank untung rugi? Untung.
Dicarilah sopir-sopir ya pengangkut tinja, sopir-sopir pengangkut tinja, untung rugi? Untung, karena mobilnya mau jalan, maka dibuatlah jalan-jalan supaya bisa masuk ke tinja tersebut. Dipanggillah ya petugas-petugas pembuat jalanan. Kemudian untuk sampai ke Sepiteng dibutuhkan penyedot, mesin-mesin penyedot, dibutuhkan tenaga-tenaga penyedot Sepiteng. Masya Allah. Setelah diolah ternyata ampas-ampas dari tinja itu berguna untuk pupuk penyubur tanaman dan sayur mayur. Masya Allah ya. Itu baru tinja, baru tali. Belum lagi nanti setelah ya diproses, diolah, hasil dari tinja itu bisa untuk tenaga listrik atau bisa untuk gas bumi. Bahkan yang mengherankan, bau tinja bisa ngobatin penyakit pernapasan. Ya, baunya Masya Allah ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mentasifat di kulit kamar. Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, gak ada yang kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, gak ada yang cacat pada Allah, gak ada yang cacat pada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah ciptakan sempurna, menunjukkan kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. La nihayata lahu, tiada batas, tiada hingga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Wala ya'lamu illa huwa, dan tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Maha suci Allah daripada segala celah dan cacat. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari kehinaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang munfaridun bil mulki. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjadi raja. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kepemilikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang tadbir, yang mengatur segala yang diciptakannya. Wahidun fi dzatihi, Allah esa satu, tiada dua, tiada banyak, pada zatnya tidak terdiri dari unsur-unsur terkecil ataupun unsur-unsur terbesar dalam bentuk kimiawiyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala esa satu pada sifatnya, esa satu pada afalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan syahadat tauhid. Kita wajib untuk meyakini bahwa begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan ibnu Abdullah ibnul Muttalib ibnu Hashim ibn Abdi Manaf, bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulullah, ialah utusan Allah. Dalam bulan-bulan ini kita marak membicarakannya, kita enggak bosan-bosan menceritakan kebagusan dan kemuliaan akhlaknya, kita enggak bosan-bosan memuji-mujinya, kita enggak bosan-bosan terus menyuarakannya dan mendakwakannya dan menyiarkannya ke seluruh pelosok dunia, tidak kenal siang, pagi ataupun sore juga malam. Kita tidak kenal itu semua. Pokoknya biar pagi meludan jadi siang, oke, malam siap. Wah ya apa baik yang kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kita juga menjadi umat akhir zaman mulia karena mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ulama berbeda tentang dibangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa waqtalafal ulama'u fi bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati ala qaulaini. Dan berbeda pendapat oleh para ulama di dalam bangkit atau dibangkitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal malaikati, ke malaikat, ala qaulaini, atas dua pendapat. Wa jazama al-Hulaimi wal Baihaqi annahu lam yakun mab'usan ilaihi. Untuk diutusnya Nabi kepada para malaikat, ulama beda berpendapat. Kata Imam Hulaimi dan Imam Baihaqi bahwasanya Nabi diutus bukan buat malaikat, diutus buat manusia. Annahu lam yakun mab'usan ilaihim ilal malaikat. Nabi tidak diutus untuk malaikat. Tapi warajah Suyuti wa Syekhu Taqiyuddin As-Subki annahu kana mab'usan ilaihim. Dan telah merajihkan oleh Imam Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki bahwasanya Nabi juga diutus untuk para malaikat. Wa zada Subki annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il anbiya'i wal umami as-sabiqati. Dan bahkan menambahkan oleh Imam Subki bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh nabi-nabi dan seluruh umat-umat masa lalu. Bukan cuma umat sekarang, tapi umat masa lalu juga nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ilan nasi kafatan. Bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus untuk manusia kafatan, secara umum seluruhnya, ya, syamilun lahum min ladun adama ila qiyamis sa'ah. Itu artinya meliputi manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan terjadinya yaumil qiyamah. Ya. Nabi itu sampai sedemikian luasnya, ya, warajahu al-Barizi, dan telah merujukkan oleh Imam Al-Barizi. Wa zada, beliau mendapatkan bahwasanya musalli ila jami'il hayawanati wal jamadati min ramalin wa hajarin wa madarin wa zabadin ala zalika annahu musallun ila nafsihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus juga bukan cuma untuk manusia, pasir buat pembatuan, ya, dan lain sebagainya. Nabi dibiasa dibangkitkan untuk mereka semuanya. Ala zalika annahu mursalun ila nafsi. Atas dasar itu bahwasanya Nabi juga diutus untuk dirinya sendiri. Dibiasa dibangkitkan untuk dirinya sendiri. Dan ala zalika fi tazyinil araiki, ya. Disebutkan itu semua di dalam kitab Tazyinil Araiki, Tazyinil Araiki. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus untuk seluruh makhluk, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, sampai kepada semua benda-benda antariksa, semuanya termasuk makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua makhluk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinformasikan kepada seluruh makhluk-makhluk di alam jagat raya,
semua mereka bergembira, semua mereka senang karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita pada malam hari ini, supaya kita benar-benar meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib untuk disembah, wajib untuk diyakini, wajib untuk dimintakan pertolongan kepadanya, wajib untuk diiktikadkan dengan iktikad yang jazim, iktikad yang pasti. Dan kita wajib mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidul Mursalin, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh alam. Maka kita wajib memuliakannya. Jangan sekali-kali kita menghina Nabi, ya. Jangan sekali-kali menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa ilayya amin. Ikrana wa tub 'alaina tawbatan nasuha wa zidna ilma wa nura wa wuduha ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa annana ashrafna bil walidina rabbi wa mu'minina wa ali wal ikhwani wa sa'iril hilali wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' qad law wajudna la bitisabin minna bil mustafa rasulih nahza bi kulli suhri salla wa sallam rabbi alaihi akal habib wa alihi wa sahbihi adada tasis suhbi walhamdulillahi fil bahri wat tanahi wa ala al-ashabi durra daima min kulli dah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin dibicarakan sambil kopi, sambil teh. Allahumma anta rabbi